Halo teman-teman sekalian, kalian pernah kepikiran nggak kenapa di zaman yang semakin canggih seperti sekarang masih ada orang yang mencoba ngomong seperti inilah. Sedangkan fasilitas yang ada itu tinggal pakai AI misalkan, dan banyak teknologi lain yang bisa menyampaikan pesan. Ya kalau jawaban secara personal mungkin orang itu masalah pilihan saja ya, atau masalah kesukaan. Itu jawaban yang paling gampang. Cuman untuk kasus saya misalkan, selain alasan atau preferensi kesukaan, itu ada unsur yang lebih mendalam lah, yang lebih ada perenungannya gitu. Kenapa masih pakai metode kayak direct ya, kita seakan-akan ngobrol di satu tempat yang sama. Menurut saya, di zaman yang semakin canggih justru kita perlu bahkan harus lebih sering menggunakan metode komunikasi via internet, via dunia maya dengan cara yang seperti ini. Tanpa edit, tanpa polesan-polesan yang butuh atribut-atribut yang gimana-gimana gitu. Fungsinya apa? Yang paling jelas atau yang paling di depan fungsinya ya untuk menguji kewarasan kita. Kalau kita belajar sejarah, dulu kita cuman tahu ada manusia, sumber daya manusia gitu, ada sumber daya alam. Nah, kita sebagai manusia mempotret kenyataan menjadi dua hal tersebut gitu. Artinya puncak kecerdasan ada di manusia, dan manusia merasa sebagai seakan-akan pengelola alamnya gitu. Namun di zaman sekarang ada makhluk baru yang kenyataannya itu berupa mesin gitu, yang bisa berpikir lah ya, AI lah atau mesin automation lah, dan berbagai makhluk-makhluk baru ini. Maka jelas sudah maka jelas sudah petanya kita itu sudah ada 3 bagian yang bersaing satu sama lain. Ya taruhlah bersaing gitu ya. Contohnya gini, berani nggak kalian, kita semua ini, maju di depan 100 orang atau live streaming di ribuan halayak, ngomong sesuatu yang bermakna tanpa skrip, tanpa perencanaan yang begitu matang, tanpa edit, ya spontan aja gitu, langsung seperti ini. Kebanyakan kalau pertanyaan itu dilontarkan kepada orang-orang, saya sudah mencobanya, katanya ngeblank gitu. Artinya bisa disimpulkan ya, sebetulnya ini sangat lompat ya kesimpulannya. Kita sudah tidak punya poin di dalam kenyataan gitu. Dikit-dikit kita ambil di AI atau internet dan kita sampaikan
keluar gitu. Dari skenario tadi ya kan sudah jelas, berarti kita hampir bisa dipastikan tidak punya gagasan yang original ya tentunya ya. Ya kalau masalah manusia sebagai makhluk pembelajar ya memang tidak ada yang betul-betul asli gitu. Ya kasarnya ya paling tidak kita itu tidak bacalah gitu. Tidak, maksudnya tidak menjadi mesin text to voice gitu. Ya mungkin biar AI lah kalau yang mau ngerjain itu. Kita yang ngetik, kita yang nyusun, lalu AI yang baca, ya mungkin itu masih mendukung fungsi dari keberadaan kita sebagai manusia gitu. Ya intinya, ya ini belum berakhir videonya. Intinya orang yang masih pakai metodologi seperti ini, ngomong langsung lah di berbagai tempat, ya tentunya itu demi menguji sejauh mana kita sebagai manusia masih bisa berfungsi di dalam kenyataan gitu. Sebagai dosen ya sama pertanyaannya atau tantangannya atau daya ujinya ya sama sebetulnya. Berani nggak kita sebagai guru atau dosen ngomong tanpa media? Artinya berani nggak kita itu berdiri memberikan satu kebermanfaatan untuk manusia. Tulangan atau tulang punggung komunikasinya itu adalah kita yang minimalis ini gitu ya. Hanya ada pengalaman otentik dan ya mulut lah gitu ya, anggota badan lah sama tangan gini-gini gitu. Ya kalau sudah tercukupi, ada pengalaman yang otentik, yang sudah teruji dan bisa disampaikan secara lisan dan secara gestur. Kalau mau pakai multimedia yang lain, ya gak apa-apa, bagus, karena udah ada tulangannya. Yang lain hanya aksesoris gitu, hiasan-hiasan gitu. Gak tahu ya, kadang ya memang bikin menimbulkan pertanyaan yang banyak gitu di kepala gitu. Gimana itu masa depan gitu. Kalau kita melihat perkembangan dunia mesin, itu sudah zamannya ada robot-robot yang ngelas-ngelas kayak gitu, CNC gitu, mesin-mesin yang bikin benda sendiri gitu, 3D printer gitu. Ya pertanyaannya, terus kita ngapain ya di masa itulah? Atau kita melihat anak cucu ngapain ya gitu? Atau kita harus bersikap apa gitu? Ya banyak sih orang yang memberikan jalan. Ya nanti kan terbuka lapangan baru, prompt engineer lah, atau apa ya, tukang jaga mesinnya lah gitu. Katanya mesin harus tetap dijaga. Iya memang harus dijaga. Cuman kan saya harap teman-teman di sini bisa melihat arahnya gitu. Makin kesini fungsi kita itu ya secara ilusi kita bergeser gitu, dari yang semula ngerjain mesin kita menjadi operator gitu, seakan-akan bergeser lah. Tetapi di dalam kenyataan hidup itu sudah terbagi menjadi dua, ada mesin yang menjadi perpanjangan kita dan ada kita sendiri di sini gitu sebagai operator gitu. Artinya dari 100 itu udah 50-50.
misalkan ya nanti AI-nya udah sampai di super ya, yang level super gitu, kan mesinnya bisa desain sendiri, konsep sendiri, terus jualan sama kita. Ya gitulah. Ya dari sekian banyak tantangan perkembangan waktu ini, anggaplah apa yang kita lakukan sekarang itu sebagai uji fungsi diri gitulah. Yang bisa melakukan seperti ini silahkanlah. Boleh pakai AI, boleh copy paste, boleh. Tetapi sempatkan waktu untuk merekam orisinalitas fungsi hidup kita sendiri gitu, yang teritorinya yang melekat ke tubuh gitu. Kan di luar tubuh ini udah bukan kita gitu, apalagi AI atau server-server itu bukan kita. Yang kita ya ini ya sampai kulit aja teritorinya. Yang punya gitar gitu dimainin gitu aja. Pastikan kita waras gitulah. Di zaman yang internet bisa bikin musik, ya kita harus tetap latihan manual gitu, sambil lalu kita juga mengikuti perkembangannya. Intinya tetap berikan porsi yang lebih banyak bagi sesuatu yang melekat pada tubuh ini gitu. Misalkan ada alat pentablade gitu seperti ini, alat gambar kayak gini gitu. Ya sempatkan gitu yang punya kertas dan pensil tetap ngelukis pakai yang begituan. Ya dibikin-bikin skenario lah, andaikan kompleksitas perkembangan teknologi ini padam gitu, kita itu nggak kolaps atau kita itu nggak chaos hidupnya gitu. Boleh kita memelihara atau menggunakan pompa air gitu, tapi pastikan di daerah hunian kita masih ada sumur timba. Mungkin begitu aja ya. Semoga bermanfaat. Like and subscribe.